Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa datang ke hadirat-Nya, beribadah, khususnya dalam malam ibadah doa RGT. Kiranya jadi suatu kesempatan bagi kita untuk bisa mengungkapkan segala ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita bersama berdoa, buka ibadah kita. Kami datang di hadirat Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk segala kesempatan dan waktu yang selalu Tuhan berikan, di mana Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan untuk dapat tetap terus beraktivitas. Terlebih lagi malam ini kami datang ke hadirat Tuhan, ingin menyembah dan memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan atas puji-pujian kami, dan Tuhan yang melayakkan kami untuk tetap bisa memuji muliakan nama Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan kami sehari-hari kami banyak melakukan kesalahan. Kami mohon kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan menyucikan hidup kami, agar kami dapat dilayakkan datang di hadirat Tuhan, mempersembahkan apa yang kami miliki, mempersembahkan pujian kami ke hadapan Tuhan, sehingga tidak ada dosa yang menjadi penghalang bagi kami untuk bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami ingin menyambut ibadah ini dan memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian kita. Kita katakan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena segala yang kita miliki, kita dipanggil Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang-orang yang Tuhan pilih. Sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hasil lidahku, bukan karena kekayaan, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggil. katakan bersama-sama, bukan karena kecakapan, baik kelebihan. Kecakapanku bukan karena Baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat itu karena bila itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Sama-sama kita katakan bahwa semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya Pada kita semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bersama-sama mari kita nyanyikan pujian ini, berikan segala dalam pada Tuhan, bahwa bukan karena apa yang kita punya kita dipilih Tuhan, melainkan karena anugerah Tuhan pada hidup kita. bukan karena Kebaikanku bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaan.
akan dibawakan hari ini Home Sweet Home. Bagaimana dalam 1 bulan ini kita akan membahas tema tentang keluarga yang mau melayani Tuhan, yang akan dibawakan oleh evangelis Nathanael. Namun sebelum mari kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita pujikan bahwa bersama keluargaku aku mau melayani Tuhan. Katakan bahwa kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih kekeluargaan, ingin mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku mau melayani Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama-sama bahwa keluarga mau melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih bersehati ingin mengasihi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan bersama keluarga-Ku. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama keluarga-Ku melayani bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk kesempatan dan kasih serta anugerah Tuhan yang senantiasa kami terus rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami bisa datang di dalam ibadah RGT pada malam hari ini, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami kembali lagi rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami
untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Bahkan kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Biar kiranya Tuhan juga akan terus menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kelihatannya agak lemas ya. Shalom. Puji Tuhan. Berarti lagi tidak puasa kelihatannya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini kita bisa datang beribadah gitu ya, melalui ibadah RGT. Waktu yang Tuhan masih terus izinkan untuk bisa kita nikmati bersama, apalagi ketika kita bisa datang bersama dengan keluarga kita. Ketika kita masih bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman di gereja ini. Dan biar itu dapat terus membuat kita semakin dari hari ke hari semakin terus bersuka cita gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara teman-teman yang dikasih Tuhan, saya dikatakan berapa waktu di akhir-akhir ini saya sering kali atau suka sekali menonton ya, khususnya di YouTube berkaitan dengan ini pembangunan rumah gitu ya, atau bisa dikatakan makeover ruangan gitu Bapak Ibu ya. Menarik sekali yang saya lihat dalam bagian ini, yaitu bagaimana dari sesuatu ruangan atau tempat yang begitu jelek mungkin Bapak Ibu, dibuat menjadi begitu baik, menjadi begitu indah, dan yang paling penting, dibuat begitu nyaman untuk yang akan tinggal. Itu berbicara tentang rumah, atau bisa dikatakan secara fisik gitu Bapak Ibu ya, menjadi sesuatu yang begitu indah, begitu nyaman bagi kita. Apalagi kalau kita bicara tentang mungkin bangunan atau rumah itu sedang berbicara tentang fasilitas yang ada di dalamnya. Apakah itu menunjang semuanya? Ya, apalagi kalau di Kota Palu minimal gitu ya. Kadang-kala kalau saya, apalagi kalau saya di Surabaya, kalau di Surabaya sekarang minimal kipas angin itu harus ada di rumah Bapak Ibu. Ya, artinya tahu Bapak Ibu ya, panas sekali. Syukur-syukur kalau ada AC gitu ya. Itu membuat kita nyaman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali lagi merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang home sweet home gitu ya. Apakah rumah kita atau tempat di mana kita tinggal sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kita? Apakah menjadi satu tempat tinggal yang benar-benar begitu indah di dalamnya? Bukan karena fasilitas, bukan karena apa yang ada di dalam rumah itu dalam arti dalam bentuk fisik atau bisa dikatakan benda-benda mati yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Tapi apakah orang-orang yang ada di dalamnya benar-benar menjadi satu bagian yang begitu penting sehingga kita nyaman di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai yang ke-21. Jika sudah menemukannya, mari saya akan membacakan bagi kita semua ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai yang ke-21, LAI memberikan judul perikop yaitu hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18 demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui surat Kolose ini menjadi satu bagian yang menarik gitu ya. Dan kita tahu siapa penulisnya, yaitu Rasul Paulus
lagi-lagi Paulus sedang menyinggung berkaitan dengan urusan rumah tangga, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan apa yang ada di dalam satu rumah. Di dalam bagian ini menjadi satu bagian yang begitu indah. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari Minggu kemarin kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah yang benar-benar memulai akan bagaimana keluarga itu ada melalui siapa? Adam dan Hawa. Ternyata Alkitab benar-benar sedang memperhatikan satu bagian yang begitu penting berbicara tentang keluarga. Dan hari ini menjadi satu bagian yang begitu penting bagi kita. Ketika kita sedang berbicara tentang keluarga, apakah di dalam rumah itu benar-benar menjadi sesuatu yang nyaman bagi kita ketika kita ada di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang home sweet home, apa yang bisa kita perhatikan dan kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu kita harus sadar dan mengerjakan akan peran kita masing-masing dalam rumah itu. Ya. Sadar dan mengerjakan akan peran kita. Sadar artinya apa? Kita tahu saya di rumah ini sebagai seorang suami mungkin. Saya di rumah ini sebagai seorang istri. Saya di rumah ini sebagai seorang anak. Saya di rumah ini sebagai orang tua bagi anak-anak saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bagian ini, tidak hanya sekedar sadar bahwa atau kita tahu siapa kita di dalam rumah itu, tetapi kita sedang berbicara tentang bagaimana kita pun juga mau mengerjakannya. Oleh karena itu kita akan melihat di dalam bagian ini peran-peran apa tadi kita sudah baca ya, yang Paulus sedang jelaskan dalam bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang istri gitu ya. Ayat ke-18 sana dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Bagian ini menjadi satu bagian yang begitu penting. Di sana ada kata tunduklah yang saya tebalkan ya tulisannya. Menjadi satu hal yang begitu indah, menjadi satu bagian yang kembali lagi Paulus ingin sampaikan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kita bisa melihat sebenarnya Bapak Ibu kasih Tuhan masih berbicara di dalam Kolose pasal yang ketiga, yaitu sedang berbicara, kalau kita lihat perikop sebelumnya ya, di sana dikatakan tentang manusia baru. Yang artinya apa? Yang artinya yang dulu adalah orang-orang yang berdosa, ketika dia menerima Kristus maka dia ada orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah menerima anugerah itu maka bisa dikatakan bahwa orang itu dapat terus diperbaharui. Dan sebagai orang yang sudah diperbaharui, bukan berarti di dalam kehidupannya, termasuk di dalam keluarganya pun, dia tidak memperhatikan akan setiap perannya. Oleh karena itu di dalam bagian ini Paulus memulainya kepada para istri. Saya katakan tunduklah kepada suamimu. Kalau kita melihat kata tunduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, saya bacakan. Saudara-saudara yang menjadi istri, taatlah kepada suamimu, sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Di dalam bagian ini menjadi satu bagian begitu indah. Kata tunduk bisa dikatakan sebenarnya apa ya? Serahkan dirimu. Serahkan dirimu. Kata ini memang menggunakan kata kerja Bapak Ibu. Tapi di bagian akhirnya dikatakan kata kerja yang pasif gitu ya. Ketika saya coba merenungkan apa maksudnya, dia dikatakan kata kerja yang berarti menunjukkan sesuatu yang kita lakukan, bukan? Tapi pasif Bapak Ibu. Ketika kita mencoba merenungkan ke dalam bagian ini, tunduk yang artinya ketika kita bisa lihat yaitu serahkan dirimu. Ketika orang tunduk, ketika orang menyerahkan dirinya, artinya sebenarnya sedang berbicara ya pasrah. Pasrah bukan berarti benar-benar seperti orang yang ya sudahlah, serahlah, bukan Bapak Ibu ya. Tapi benar-benar dia melihat suaminya, melihat akan suami kita. Tunduk, menghargai dia, menghormati dia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan taatlah kepada suamimu. Ini menjadi satu bagian yang ingin menunjukkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kembali lagi, kalau minggu kemarin kita juga sudah diingatkan bahwa siapa itu suami. Tugas suami di dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Pencari? Bukan ya, bukan mencari nafkah saja ya. Tapi sebagai apa? Kepala rumah tangga Bapak Ibu. Kembali lagi di dalam bagian ini kalau kita lihat di ayat yang ke-18, mengapa harus demikian? Di sana dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Paulus ingin mengatakan pada jemaat di Kolose pada saat itu, secara khusus yang pertama kepada para istri, tunduklah kepada suamimu. Karena engkau adalah orang-orang Kristen, karena engkau adalah orang-orang percaya yang seharusnya berbeda dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam bagian ini, mungkin itu tidak mudah. Tetapi inilah menjadi satu bagian yang begitu indah. Ketika para istri pun terus mendukung, mendoakan para suaminya. Coba, saya kelihatannya sudah lihat ada yang duduknya satu bangku suami istri ya. Coba lihat istri, coba lihat suaminya. Coba lihat saja, lihat matanya. Coba, 1, 2, 3. Kok malu-malu Bapak Ibu? Kayaknya agak grogi ya, tapi kalau di rumah kan tidak Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu bagian begitu indah. Dikatakan bahwa hei para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat di bagian akhir nanti Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus tidak hanya sekedar berbicara pada hai para istri atau hai istri-istri. Kalau ngomong tentang hai istri-istri saja selesai bagian ini, saya rasa Paulus agak egois gitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak, ada satu bagian begitu penting lagi. Kembali lagi pada yang kedua, yaitu suami. Nah, sekarang bagiannya suami Bapak Ibu ya. Ayat 19 ini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sana ada satu kata yang penting, yaitu kasihilah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang satu bagian begitu menarik ketika saya melihat kata kasih di dalam bagian ini. Kata kasih yang Paulus sedang pakai yaitu bukan menggunakan kata kasih eros gitu ya, yang artinya kasih antara suami dan istri, bukan. Tapi kata kasih yang Paulus pakai yaitu kata agape. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata ini. Tetapi inilah yang menjadi perenungan kita. Mengapa Paulus menggunakan kata agape? Kenapa bukan kasih eros saja? Cukup suami dan istri, bukan? Suami mengasihi istrinya, cukup. Menarik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mengerti kata agape gitu ya, atau kasih agape itu artinya bisa dikatakan kasih yang tidak berubah, kasih yang sempurna, kasih yang benar-benar tidak menuntut begitu banyak hal. Dan itulah sebenarnya yang ingin Paulus tunjukkan. Seperti itulah kasih Allah. Seperti itulah kasih Allah. Kalau kita merenungkan di dalam bagian ini Bapak Ibu, kembali lagi, seorang suami tentu saja tugasnya ketika dia berada di rumah, dia memiliki satu tanggung jawab yang besar yaitu sebagai kepala rumah tangga. Dan bagaimana dia bisa dilihat atau bisa benar-benar dikasihi oleh istri atau anak-anaknya atau keluarganya. Itu bagaimana dia sebenarnya harus lebih dahulu mengasihi mereka. Dan kasih yang di dalam bagian ini yang paling penting, yaitu kasih yang tidak berubah. Kasih yang sempurna itu. Seperti kasih Allah. Sebagai seorang suami Bapak Ibu dalam bagian ini, Paulus ingin mengatakan bahwa hai para suami gitu ya. Biar melalui dirimu gitu ya,
mereka pun juga bisa melihat akan kasih Allah. Kasih Allah yang tidak pernah berubah itu Bapak Ibu. Kasih Allah yang sempurna itu. Biar itu juga dapat dirasakan di dalam keluarga. Dan itu menjadi satu bagian yang begitu penting saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin di dalam masa-masa pandemi gitu Bapak Ibu ya, apalagi kita sudah sering kali mendengar ada begitu banyak hal yang sedang terjadi. Apalagi kalau kita bicara tentang urusan rumah tangga. Banyak perceraian, banyak pertengkaran. Mungkin pertengkaran tidak bisa kita hindari dalam keluarga kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi bersama akan persoalan yang ada? Sehingga pertengkaran itu tidak terus-menerus ada. Oleh karena itu di dalam hal ini menjadi satu bagian begitu indah. Paulus mengingatkan pada suami-suami bagaimana mereka harus mau mengasihi istri mereka. Kasih mereka dengan kasih agape itu. Kasih mereka dengan kasih yang sempurna itu. Kasih mereka dengan kasih yang tidak berubah itu. Sehingga mereka pun atau istri-istrimu, anak-anakmu, keluargamu pun juga bisa merasakan akan kasih Allah yang sesungguhnya. Hal ini menjadi satu bagian begitu indah. Di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, secara khusus kalau saya ngomong istri, ya Bapak Ibu tahu ya saya belum ada istri gitu Bapak Ibu ya. Tapi di dalam keluarga saya sendiri maksudnya, melalui papa saya yang ada, melalui mama saya yang ada. Saya bersyukur saya bisa melihat figur mereka sebagai orang tua yang begitu baik. Figur mereka sebagai suami dan istri yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam hal ini. Ketika kita bicara tentang keluarga itu mungkin sesuatu yang cukup sensitif. Sesuatu yang mungkin cukup tidak menyenangkan. Tapi ketika Alkitab pun juga mencatat dalam hal ini. Dari Tuhan pun juga ingin terus ingatkan kepada kita. Bahwa di dalam keluarga itu menjadi satu hal yang begitu penting. Apakah di dalam rumah kita benar-benar merasa nyaman dengan seorang istri yang benar-benar tunduk pada suaminya, menghormati, menghargai suami. Sebagai seorang suami yang benar-benar begitu mengasihi istrinya. Karena itu kalau kita lihat di ayat 19, Paulus juga tambahkan nih Bapak Ibu ya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas seorang suami yang mengasihi istrinya, maka dia tidak akan mau berlaku kasar terhadap istrinya. Saya rasa bukan hanya pada istrinya Bapak Ibu, tapi juga pada keluarga mereka. Ini menjadi satu bagian begitu indah. Dan menjadi satu pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melakukan itu? Secara khusus bagi kita suami dan istri. Tapi bagi kita yang mungkin masih belum berkeluarga, ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita kelak. Termasuk pada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Kalau tadi istri yang melihat suaminya, sekarang gantian ya. Suami yang melihat istrinya. Boleh Bapak Ibu? Biasanya suami di sini kayaknya Bapak Ibu lebih secara khusus bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu. Lebih luar biasa melihat istrinya. Saya harap bukan hanya di rumah ya, tapi di sini. Coba 1, 2, 3 lihat istrinya Bapak Ibu. Tatap matanya. Jangan grogi. Saya nggak ngelihat kok Bapak Ibu dari depan. Tenang aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar setiap kita para istri maupun juga para suami benar-benar mau melakukan peran kita. Peran kita sebagai istri, yaitu bagaimana dia benar-benar belajar untuk tunduk, menghormati, mengasihi suaminya. Begitupun juga suaminya. Gitu ya. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, bukan hanya
bukan hanya istri, bukan hanya suami gitu ya. Tapi sekarang kita bicara yang selanjutnya. Yaitu anak. Ayat 20, sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu cukup unik bagi saya. Sana dikatakan anak-anak dengan tanda seru ya. Adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Kalau di sini hanya sudah dikatakan taatilah ya orang tuamu. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sana dikatakan kewajiban. Wow, saya rasa kita semua di sini adalah seorang anak, gitu ya. Termasuk yang berada di depan ini, Bapak Ibu ya. Saya mungkin kok di mata papa mama saya masih anak-anak, Bapak Ibu. Sekalipun saya sudah dewasa, ya, sudah besar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam bagian ini, kembali lagi Paulus tidak hanya mengingatkan sebagai seorang istri, bukan hanya sebagai seorang suami, tapi juga kepada anak-anak bagaimana mereka pun juga harus belajar taatilah orang tuamu. Kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama Bapak Ibu kasih Tuhan dalam hukum Taurat yang ada pun, di sana juga dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Artinya bagian ini ternyata penting Bapak Ibu. Dan menjadi satu bagian begitu indah bagaimana ketika kita mencoba untuk terus belajar dalam hal ini. Bagaimana seorang anak untuk belajar taat itu saya rasa tidak mudah. Ya, apalagi kalau sudah beranjak dewasa ya, seperti saya nih Bapak Ibu. Kadangkala saya kalau pulang, jangankan pulang Bapak Ibu atau liburan, kalau saya telepon gitu ya, kalau mama saya misalnya mencoba memberikan nasihat-nasihat, saya kadangkala selalu mencoba untuk melawan Bapak Ibu. Tapi melawannya dengan bergurau kadangkala, bukan dengan marah-marah Bapak Ibu ya. Tapi dalam bagian ini kadangkala untuk belajar taat itu tidak mudah Bapak Ibu. Belajar untuk mendengar dengan baik itu tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dari saya secara pribadi gitu ya, bisa dikatakan status saya bukannya seorang anak sekarang gitu ya, tapi sama-sama sebagai seorang hamba Tuhan ya, yang artinya saya pun juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala itu menjadi satu hal yang saya pun juga harus berhati-hati sekali. Maka saya benar-benar menjadi seorang anak yang tetap taat pada papa dan mama saya, kepada orang tua saya. Apakah saya benar-benar sebagai seorang anak benar-benar mengasihi mereka? Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam hal ini menjadi satu hal yang begitu indah dan begitu menarik. Ketika kita sedang belajar atau ketika kita sedang merenungkannya lagi, khususnya bagi kita sebagai seorang anak. Menarik Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan kewajiban. Saya rasa kita tahu semua kalau kita bicara tentang kewajiban Bapak Ibu ya. Berarti itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kita bicara tentang hak, itu berarti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Hal ini menjadi satu hal yang lagi diingatkan kepada kita. Bagaimana kita mau tetap belajar taat kepada orang tua kita. Satu hal yang biar ini dapat terus kita renungkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus mengatakan di ayat ke-20, dia tidak hanya berhenti, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Tapi Paulus juga memberikan alasan.
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tadi sana dikatakan, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Wow, ini menjadi satu bagian begitu indah. Ternyata ketika kita belajar taat, belajar mendengar, belajar untuk benar-benar mengasihi orang tua kita, ternyata itu menyenangkan hati Allah. Itulah yang Allah inginkan kepada setiap kita. Bukankah kita juga adalah anak-anak Allah? Seorang anak tentu saja berarti kita harus benar-benar mengasihi Allah kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah kita? Ya, ketika kita mau taat kepada Dia. Apa yang Allah mau? Apa yang Allah inginkan? Sudahkah benar kita lakukan dalam hidup kita? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, satu bagian begitu indah Bapak Ibu ketika kita bicara tentang keluarga Kristen Bapak Ibu ya. Keluarga Kristen bukan hanya sekedar sebagai satu organisasi yang paling kecil gitu ya di dalam masyarakat, di mana ada satu pasang ya, laki dan perempuan yang menikah, dan ketika Tuhan menganugerahkan seorang anak, maka benar-benar ada satu keluarga yang begitu indah. Ada satu bagian yang menjadi satu tanggung jawab di dalam di dalamnya. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tetapi keluarga-keluarga Kristen sebenarnya menjadi satu gambaran akan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini, gereja yang kuat Bapak Ibu adalah gereja yang di dalamnya terdapat keluarga-keluarga yang juga kuat. Keluarga-keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tadi awal saya katakan, apakah rumah kita menjadi satu rumah yang nyaman karena fasilitasnya, atau justru sebaliknya, karena ada orang-orang yang benar-benar bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan peran yang keempat yang juga penting Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu Bapa gitu ya. Di sana ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya cuma biarkan kata bapaknya saja, nanti yang istri itu kan tugasnya suami gitu ya. Tidak Bapak Ibu ya. Tapi saya juga tambahkan di sana ada kata orang tua dalam kurung Bapak Ibu. Menjadi satu bagian menarik, di sana dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga menggunakan kata yang sama, janganlah menyakiti hati anakmu. Tapi di bagian selanjutnya dikatakan sehingga mereka menjadi putus asa. Ini menarik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa Paulus mengingatkan dalam bagian ini menggunakan kata hai bapak-bapak. Kita tahu bahwa tugas seorang papa, tugas seorang suami dalam rumahnya, dia tidak hanya sekedar mengasihi istrinya atau anaknya, tapi dia juga punya tanggung jawab yang besar, itu bagaimana dia juga harus bisa mendidik dan mengajar anaknya. Kalau kita lihat di dalam Efesus yang ke-6 Bapak Ibu ya, ayat yang ke-4 saya akan coba bacakan bagi kita. Efesus 6 ayat yang ke-4 sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini menjadi satu bagian yang indah sekali Bapak Ibu. Sana dikatakan bahwa janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau kita lihat saat ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di dalam berita begitu menyedihkan sekali. Seorang anak pun juga bisa tega untuk membunuh orang tuanya. Kadangkala alasannya sepele.
hanya karena mungkin dia sakit hati dengan 1-2 kata dari orang tua. Atau hanya karena orang tuanya tidak memberikan apa yang dia mau. Sebenarnya bukan apa yang dia mau yang memang harus orang tua berikan, tapi apa yang dia perlukan sebenarnya, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, dikasih Tuhan di dalam bagian ini begitu indah. Saya menggunakan dalam kurung orang tua, biar di dalam keluarga itu ketika mereka ada seorang anak atau ada anak-anak di dalamnya, menjadi tugas tanggung jawab mereka bersama. Kalau di dalam Efesus dikatakan apa? Untuk mendidik dan mengajar mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan percayakan kepada kita seorang anak, hari Minggu kemarin ya, kita juga sudah mendengar bahwa ketika ada seorang anak di dalam keluarga kita, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga ketika anugerah yang Tuhan berikan itu kepada kita, maka ada satu tanggung jawab yang juga harus kita lakukan, yaitu untuk mendidik dia dan mengajar dia di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang artinya bagaimana setiap kita orang tua belajar untuk benar-benar mendidik anak kita di dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rasa memang ini tidak mudah. Tapi kebenaran firman Tuhan kembali lagi mengingatkan pada setiap kita, bagaimana kita pun juga mau mendidik dan mengajar anak kita. Mendidik mereka, mengajar mereka bukan hanya sekedar kita membiayai mereka untuk bisa sekolah dengan baik. Di sekolah yang mungkin yang paling baik Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketika dia berada di rumah pun, dia juga diajar untuk bagaimana dia bisa menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Karena itu hal yang begitu indah ketika Paulus juga mengingatkan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali lagi, didik dan ajar mereka dalam kebenaran Tuhan. Biar setiap anak-anak kita dapat terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan saya rasa Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika anak kita berada atau hidup di dalam kebenaran Allah, itu akan menjadi sukacita atau kebanggaan dari Bapak Ibu, kan? Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu ya, contoh yang paling simpel biasanya, ketika kita bisa melihat anak kita bisa melayani Tuhan, apakah Bapak Ibu merasa bangga atau tidak Bapak Ibu? Saya rasa kita akan bangga. Wah, anak saya melayani Tuhan. Wah, anak saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan biar itu dapat terus kita renungkan Bapak Ibu dalam hidup kita. Dan dari 4 peran yang ada ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, setiap kata, baik kata tunduklah, baik kata kasihilah, baik kata taatilah, baik kata janganlah sakiti hati anak-anakmu, di sana menggunakan kata perintah Bapak Ibu sebenarnya. Kata perintah yang bisa dikatakan kata perintah yang benar-benar harus dilakukan sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tapi sekarang. Dan bagian ini Paulus benar-benar ingin mengingatkan pada jemaat di Kolose pada saat itu. Lakukan itu, hai para istri, tunduk pada suamimu. Hai para suami, kasih istrimu. Hai para anak, taati orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Kerjakan, lakukan itu sekarang. Dan itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan menjadi satu bagian begitu indah. Ketika kita bisa dapat terus merenungkannya di dalam hidup kita. Dari semua peran yang ada, tadi saya sudah katakan, ada satu hal yang penting, yaitu lakukan peran kita masing-masing itu sekarang. Dan jangan menunda atau menuntut terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memiliki
rumah yang nyaman. Bukan karena fasilitasnya Bapak Ibu, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Khususnya bagi kita orang-orang percaya. Sudahkah kita mengerjakan peran kita? Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu Kristus. Home sweet home. Bukan hanya sekedar berbicara bagaimana kita mengerjakan peran kita, tapi jauh daripada itu semua yang menjadi dasar yang paling penting, yang menjadi pertanyaannya, sudahkah di rumah kita ada Kristus di dalamnya? Bapak Ibu, di dalam bagian ini Kristuslah yang seharusnya selalu ada di dalam rumah kita. Ketika setiap kita masing-masing Bapak Ibu ya, makanya kalau kita lihat di dalam LAI memberikan judul atau perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hubungan berarti bicara tentang relasi. Oleh karena itu di dalam hal ini kita sedang diingatkan bagaimana kita bisa mengerjakan akan setiap peran kita yang ada itu tadi. Baik kita sebagai seorang istri, suami, anak maupun juga orang tua. Yaitu ketika kita benar-benar secara pribadi memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka di dalamnya kita akan bisa belajar untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Pujian yang terakhir tadi sana dikatakan, bersama keluargaku mau melayani Tuhan. Satu pujian yang mungkin sudah biasa kita dengar. Tapi ketika kita mencoba merenungkannya, begitu indah ketika kita benar-benar bisa melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada Kristus dalam rumah kita, dalam hidup kita. Dan biar itu menjadi sebagian yang begitu indah Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita mau terus renungkan. Sudahkah atau benarkah Kristus ada di dalam rumah kita? Dan sudahkah kita juga benar-benar mengerjakan atau melakukan akan setiap peran kita? Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong akan setiap keluarga kita. Tuhan akan tetap senantiasa memimpin keluarga kita. Dan biar itu menjadi satu bagian yang begitu indah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita semua. Bagi Bapak Ibu yang saat ini datang bersama dengan keluarganya. Baik itu suami, istri, bahkan mungkin juga ada anak-anaknya. Bisa berkumpul menjadi satu terlebih dahulu. Atau anak dengan orang tuanya, hampiri anakmu, hampiri orang tuamu. Saya bisa minta tolong Lose Daniel mainkan musik Lose. Ada Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita atau ada orang tua kita saat ini atau suami atau istri kita, kalau mungkin kita saat ini sedang datang sendiri karena orang tua kita atau anak kita ada di rumah atau suami kita atau istri kita ada di rumah, tetap tundukkan kepala kita. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang saat ini berada bersama-sama dengan keluarganya, bisa memegang tangannya, ya. Pegang tangan istrimu atau anakmu. Berdoalah bersama. Biarlah dalam hal ini menjadi komitmen bagi setiap kita. Bahwa kita benar-benar mau mengasihi Tuhan. Bahwa kita benar-benar mau melakukan peran kita dengan baik. Silakan Bapak Ibu bisa menggabungkan diri. Bagi teman-teman atau anak-anak yang ada di belakang mungkin, kalau ada orang tuanya bisa menghampiri orang tuanya. Kalau ada suami atau istri bisa bersama-sama. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang datang sendiri,
tetap berdoa. Doakan orang tua kita, doakan istri kita, doakan suami kita, doakan anak-anak kita. Ada? Sudah? Indah rasanya ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tundukkan kepala. Berdoalah, pegang tangan anakmu, istrimu, suamimu. Bila dalam bagian ini menjadi komitmen bagi kita. Ya, saya saat ini mau melakukan peran saya sebagai seorang istri yang mau tunduk pada suamiku. Sebagai seorang suami yang mau mengasihi istriku dengan kasih yang agape itu. Sebagai seorang anak yang benar-benar mau menaati orang tuaku. Dan sebagai seorang bapa atau orang tua yang mau mendidik anakku. Bukan menyakiti hati mereka, tapi justru membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu, silakan berdoa Bapak Ibu. Jika perlu, silakan bisa saling mendoakan satu dengan yang lain dalam keluarganya. Bagi Bapak Ibu yang tadi yang memang tidak bisa datang dengan keluarganya, tetap berdoalah. Biar itu menjadi komitmen kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang istri, kita memiliki komitmen bagaimana kita benar-benar mengerjakan tugas kita sebagai seorang istri. Begitu pula juga sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Tuhan, inilah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Home sweet home. Benar-benar nyata dalam hidup kami. Menjadi di mana rumah kami, di mana kami tinggal, di mana kami berkumpul. Benar-benar menjadi rumah yang bukan karena nyaman, karena fasilitas yang ada. Tapi karena ada orang-orang di dalamnya yang bisa mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih Kristus itulah yang memampukan kami. Tuhan, Kau melihat akan setiap anak-anak-Mu saat ini yang telah datang. Baik mereka yang datang bersama dengan keluarga mereka. Baik mereka yang saat ini datang secara pribadi. Kau tahu isi hati mereka. Kau telah mendengar akan setiap apa yang mereka telah doakan. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang memimpin hidup mereka. Untuk benar-benar menjadi keluarga yang menyenangkan hati Allah. Menjadi keluarga yang benar-benar terus memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Kami percaya Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang menolong dan memampukan setiap kami. Pimpin keluarga kami Tuhan. Tolong setiap kami. Untuk kami bisa mau menyadari dan melakukan akan peran kami masing-masing. Baik kami sebagai seorang istri, suami, anak, bahkan juga orang tua. Ingatkan kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan pun juga telah mengasihi kami. Biar kami juga mengasihi keluarga kami. Dan biar melalui keluarga kami juga banyak orang yang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam keluarga kami. Yang biar kembali lagi Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami. Inilah Tuhan keluarga kami.
inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan doa ini, keluarga kami, hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama sekali lagi berdoa. Kita akan berdoa, kita akan menaikkan akan setiap doa syafaat kita. Secara khusus hari ini saya rindu untuk kita bisa berdoa untuk keluarga kita. Ya, baik suami istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Doakan mereka. Biar mereka benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah. Pribadi-pribadi yang benar-benar mengenal Allah. Dan kita juga doakan bagi keluarga atau saudara-saudara kita mungkin yang masih belum mengenal Tuhan. Biar Tuhan yang tetap terus menunjukkan akan anugerahnya bagi mereka, agar mereka pun juga bisa mengenal dan merasakan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus berdoa untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan keluarga yang begitu indah dalam hidup kami. Ya, mungkin sekalipun kesulitan, tantangan, perselisihan, bahkan mungkin pertengkaran tidak bisa kami hindari. Tapi biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami, bagaimana setiap kami mau terus belajar untuk tetap mau saling mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami. Tuhan, Kau sendirilah yang tetap terus memberkati akan istri kami. Tuhan, biar Engkau sendiri yang tetap terus memberkati akan suami kami. Tuhan, biar Engkau sendiri juga yang tetap terus memberkati akan anak-anak kami di dalam masa studi mereka, masa depan mereka. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami. Tuhan yang tetap terus memberkati mereka, agar melalui mereka, kami pun juga dapat melihat akan kasih Allah. Biar melalui mereka, kami pun juga bisa belajar itu bagaimana kami mau belajar taat, belajar mendengar dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati akan setiap keluarga kami, agar setiap kami menjadi keluarga-keluarga yang semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga maupun juga saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa dan memohon padamu, biar Tuhan yang akan menunjukkan akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka pun juga bisa mengenal akan kasih Tuhan. Mereka pun juga bisa mengalami akan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa terus memberitakan, mengabarkan akan Engkau, akan Kristus yang sudah rela mati bagi setiap kami. Bahkan melalui hidup kami masing-masing, bahkan di dalam keluarga kami pun juga bisa menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup bagi mereka yang belum mengenal Engkau, secara khusus dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami serahkan doa kami ini, doa syafaat kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya tetap terus mengingatkan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan,
Kitalah yang mampu membangun kehidupan keluarga itu. Kekeluargaan yang tinggal di dalam Tuhan, kitalah yang dapat sanggup membangunnya di dalam keluarga kita. Sebagai ungkapan syukur kita karena segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan jalankan, mari bersama-sama kita pujikan, aku diberkati, aku dilimpahi. Bagi yang menjalankan boleh dipersilakan. Dan bagi yang beribadah di rumah, dapat melihat banyak melalui rekening gereja. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama kita pujikan lagi bahwa kasih setiamu nyata bagiku, dan aku syukurkan aku telah diberkati dan aku dilimpahi oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama kita makin berdiri katakan bahwa aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama-sama, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah RGT kita. Mari kita nyanyikan segala pujian, hormat, syukur kita ke hadapan Tuhan, dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Kristanto.
segala puji, hormat juga syukur sungguh kami naikkan kepada Allah Tritunggal yang boleh memimpin dan menyertai ibadah RGT ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana hari ini kami kembali belajar firman Tuhan yang menegaskan kembali supaya masing-masing kami sungguh menjalankan peran kami seperti apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Dan biarlah sungguh Kristus bertata dalam hati dan kehidupan setiap kami, sehingga kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat setiap hal yang boleh kami lakukan bersama di malam hari ini. Dan biarlah setiap hal yang kami lakukan di malam hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami hendak mengakhiri semuanya dan memohon berkat, biarlah anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Kudus senantiasa menyertai setiap kami. Inilah doa yang dipanjatkan dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. Keluarga dari Pak David Holden menyediakan jamuan kasih untuk kita bisa nikmati malam ini. Mari bersama-sama kita berdoa bagi berkat yang sudah disiapkan bagi kita, menjadi kekuatan untuk kita bisa beraktivitas di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap selalu baik bagi kami. Mana malam hari kami dapat menyelesaikan ibadah RGT kami. Dan saat ini kebaikan Tuhan begitu nyata melalui berkat jasmani yang bisa kami santap pada malam ini. Kami mengucap syukur untuk keluarga Pak David Holden yang telah menyiapkan bagi kita. Kami juga berdoa bagi Pak David yang kemarin bisa berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan bagi Pak David. Dan kami mohon daripada Tuhan untuk selalu memberkati pekerjaan, keluarga, dan pelayanan Pak David sebagai ketua majelis di gerejamu tempat ini. Dan kami serahkan berkat ini ke dalam tangan Tuhan, menjadi kekuatan yang baru ketika kami dapat makannya, dan kami persembahkan semua itu kembali, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang selalu menyayangi kami dan selalu memberkati hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Happy birthday ya. Untuk Pak David silakan maju. Mari bersama-sama kita. Pak David boleh cerita-cerita enggak? Umurnya sekarang berapa? 17 tahun ya. Ya kami mau tahu umur Pak David berapa, apa yang menjadi harapan, doa ke depan bagi keluarga dan bagi gereja kita di tempat ini dalam pelayanan Pak David ya. Mungkin bisa sharingkan buat kita semua tempat ini. Thank you, makasih. Selamat malam, salam buat kita semua. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun kepada saya, dan itu adalah suatu hal yang saya sangat bersyukur dan bersuka cita, karena bertambahnya 1 umur bisa menambah juga makin muda atau makin tua. Saya tidak habis berpikir
Kalau umur mungkin 17 tahun, ulang tahun itu sukacitanya sangat luar biasa. Tapi kalau umur sudah mendekati, mau 50 tahun, 40 lebih, itu kita sudah akan mendekati garis finish. Seperti kita akan mendekati lebih, ada kayak suatu hambatan sukacita yang kita berpikir ke depan. Dan saya sangat bersyukur bahwa lagu tadi semua karena anugerah Tuhan. Karena saya berpikir, saya mengingat kembali lagi akan karya Tuhan yang dalam hidup saya. Banyak hal mungkin yang bisa saya alami dengan Tuhan, baik suka dan duka. Ketika saya dulu masih kecil, saya pernah jatuh dari dari mobil. Waktu itu mobil ditarik, ada talinya itu yang berjalan yang sendok, saya langsung jatuh. Pada saat itu, saya masih kecil SD, tahu anak kecil dulu, bilang kalau naik mobil itu cepat sekali. Dia pikir apa? Kadang orang tua menasehati anak-anak, kadang anak-anak tidak mengikuti macam tadi, taatilah orang tuamu. Akan mengakibatkan fatal apabila kita tidak mentaati orang tua. Itu akibat sampai mungkin 1 bulan lebih saya bengkok begini, sampai 1 bulan lebih. Dan saya kemarin bercerita dengan Pak Jeffrey waktu kita menjemput duka Ibu Mei ya, bapaknya yang setelah dipanggil Tuhan. Pak Jeffrey bilang waktu saya jatuh ulang tahun GKKA pada saat itu ikut perlombaan itu efeknya itu 7 tahun atau 6 tahun ya baru efeknya. Begitu juga Pak Charles, akibat jatuh dia punya efek 5-6 tahun. Pada saat mengingat waktu lagu itu, saya mengingat kasih Tuhan. Waktu saya kecil itu, saya sekarang sudah umur 48 tahun. Mungkin waktu Tuhan kalau tidak sayang saya, mungkin efek 5-6 tahun mungkin sudah muncul efek di batang leher itu. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita makin tua mengingat kita akan mencapai garis finish itu, mungkin dipanggil Tuhan. Tetapi kita mengingat kembali, Tuhan telah berkarya kepada hidup kita. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga sukacita itu akan semakin melimpah dan semakin Tuhan sangat luar biasa. Dan bersyukur juga untuk hamba Tuhan dan Pak Pendeta, Timothy dan Sonatan dan jemaat untuk doa-doanya sehingga kita masih bisa bertahan. Mungkin dalam hidup suka dan duka, mungkin karena saya kecil, orang bilang badai makin tinggi, makin kencang badai. Orang bilang kan begitu. Badai jangan dulu senang orang yang pendek, dia bilang. Karena kalau banjir datang, kan habis duluan. Saya sangat bersyukur. Karena kesempatan demi kesempatan, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Makin ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk memuji Tuhan. Karena kita tidak tahu, Ibu Mei mungkin umur berapa ya? 56 tahun Pak? 65 kah? Ya, kita tidak tahu, ada yang muda, yang tua, dipanggil Tuhan. Masih ada waktu layani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Sekian dan terima kasih. Ya anak-anak Pak David jangan lupa sayang papanya ya, nanti sama istri juga ya. Baik, terima kasih untuk cerita suka duka selama perjalanan kehidupan Pak David. Saya percaya bahwa semuanya itu atas pertolongan Tuhan yang memampukan Pak David bisa sampai sekarang tetap sehat, tetap kuat melayani Tuhan. Oke, demikianlah ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.